Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sofi Hiwani Lastra. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan pembiayaan pendidikan. Sebelumnya, apa sih pengelolaan pembiayaan pendidikan itu? Pengertian pembiayaan yaitu salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan. Definisi biaya menurut Supriyono yaitu pengorbanan ekonomis yang dibuat untuk memperoleh barang atau jasa. Secara bahasa, biaya atau kos dapat diartikan sebagai pengeluaran, dan dalam istilah ekonomi biaya, pengeluaran dapat serupa uang atau bentuk moneter lainnya. Kedua yaitu menurut Hasbuah. Menurut Hasbuah, pembiayaan sekolah adalah kegiatan mendapatkan biaya serta mengelola anggaran pendapatan dan belanja pendidikan. Biaya dalam pengertian ini yaitu jenis pengeluaran baik dalam bentuk barang maupun tenaga untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan. Yang ketiga menurut Domai. Menurut Domai, pembiayaan pendidikan tidak lepas dari persoalan ekonomi pendidikan. Bahkan secara tegas Mark Bloch mengemukakan bahwa the economic of education is a branch of economics. Jadi, dapat dikatakan menurut pandangan ini bahwa pada dasarnya pembiayaan pendidikan merupakan bagian atau cabang dari ilmu ekonomi. Sebab, pembiayaan pendidikan menurut Bloch sebagai the cost of financing of school plays, yaitu bagian dari permasalahan ekonomi pendidikan. Sedangkan menurut Fatah, mendefinisikan biaya pendidikan merupakan jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan yang mencakup gaji guru, peningkatan profesional peralatan, pengadaan alat-alat dan buku pelajaran, alat tulis kantor, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan, dan supervisi pendidikan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat di makalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Nur Rahmah. Saya sebagai presentator kedua. Di sini saya akan mempresentasikan tentang komponen pembiayaan dalam pendidikan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada Bab 1 Pasal 1 Ayat 10 dan Bab 9 Pasal 62 Ayat 1 sampai dengan Ayat 5 tentang ruang lingkup standar pembiayaan. Ketentuan umum tentang standar pembiayaan pada Pasal 1 adalah mencakup standar yang mengatur komponen dan besarnya, biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama 1 tahun. Pada pasal 62 mencakup biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Pada bab 9 standar pembiayaan pasal 62 disebutkan bahwa yang pertama, pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Yang kedua, biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Yang ketiga, biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Yang keempat, biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji. B. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai. Dan yang terakhir yang C, biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa, telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya. Kelima, standar biaya operasi satuan pendidikan ditetapkan dengan peraturan menteri berdasarkan usulan BSNP. Di sini Halak tahun 1985 menjelaskan beberapa komponen pembiayaan dalam pendidikan. Komponen-komponen yang dimaksud tersebut adalah yang pertama yaitu peningkatan KBM,
yang kedua peningkatan pembinaan kegiatan siswa, yang ketiga pembinaan tenaga kependidikan, yang keempat rumah tangga sekolah, yang kelima pengadaan alat-alat belajar, yang keenam kesejahteraan, yang ketujuh pengadaan bahan pelajaran, yang kedelapan perawatan, yang kesembilan sarana kelas, kesepuluh pengadaan alat-alat belajar, yang kesebelas sarana sekolah, yang ke-12 pembinaan tenaga kependidikan, yang ke-13 pembinaan siswa, yang ke-14 pengadaan bahan pembelajaran, yang ke-15 pengelolaan sekolah, yang ke-16 pemeliharaan dan penggantian sarana dan prasarana pendidikan, yang ke-17 biaya pembinaan, pemantauan, pengawasan, dan pelaporan, yang ke-18 peningkatan mutu pada semua jenis dan jenjang pendidikan, dan yang terakhir yaitu yang ke-19 yaitu peningkatan kemampuan dalam menguasai iptek. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sumber biaya pendidikan dan juga jenis-jenis biaya pendidikan. Sumber biaya pendidikan yang dikelola dengan bijak akan dapat mendukung penuh segala bentuk kegiatan pendidikan di sekolah. Perencanaan keuangan yang meliputi sumber pemasukan keuangan sekolah diatur dalam pasal 46 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga masyarakat. Nah, berdasarkan undang-undang tersebut, maka sumber pemasukan sekolah bisa berasal dari pemerintah, usaha mandiri sekolah, orang tua peserta didik, atau sumber lain seperti hibah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, menurut pasal 46 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, sumber dana pendidikan ini adalah sebagai berikut. Sumber dana yang pertama yaitu dari pemerintah, yaitu dana bantuan operasional sekolah yang biasanya disebut dana BOS gitu ya. Yang kedua yaitu dana masyarakat, yang mana dana tersebut dari komite sekolah maupun orang tua gitu. Yang ketiga yaitu dana swadaya, yaitu usaha mandiri sekolah yang bisa menghasilkan pendapatan sekolah, diantaranya kantin sekolah, koperasi sekolah, unit produksi sekolah gitu. Selanjutnya nomor 4 yaitu sumber lain. Nah, sumber pembiayaan alternatif yang khusus di Provinsi Jawa Timur terdapat biaya penunjang operasional penyelenggaraan pendidikan atau BPOPP yang bersumber dari dana APBD pemerintah Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya yaitu jenis-jenis biaya pendidikan. Yang pertama yaitu biaya langsung atau direct cost. Diartikan sebagai pengeluaran uang yang secara langsung membiayai penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran. Nah, Subbab selanjutnya yakni tentang faktor yang dapat mempengaruhi biaya pendidikan. Nah, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tinggi dan rendahnya suatu biaya pendidikan. Di antara faktor tersebut ialah yang pertama, kenaikan harga atau rising price. Ini biasa terjadi dalam pengadaan alat atau barang dan jasa dalam menunjang proses pembelajaran siswa dan siswi di sekolah. Nah, yang kedua yakni perubahan relatif dalam gaji guru atau biasa disebut teacher salaries. Nah, yang ketiga yaitu perubahan dalam populasi dan kenaikannya presentasi anak di sekolah negeri.
Yang keempat sendiri adalah standar pendidikan. Nah, jika suatu sekolah atau lembaga pendidikan menaikkan standar pendidikannya, otomatis memerlukan teknologi yang mumpuni untuk meningkatkan standar pendidikan sekolah tersebut. Nah, yang kelima yakni ada meningkatnya usia anak yang meninggalkan sekolah. Yang terakhir atau yang keenam ialah meningkatkan tuntutan terhadap pendidikan yang lebih tinggi atau higher education. Nah, selanjutnya kita bahas tentang permasalahan yang sering terjadi dalam pembiayaan pendidikan. Salah satu yang terjadi pada negeri kita ialah fenomena pendidikan yang menyedot biaya begitu besar dari masyarakat ini juga sempat terlihat saat pendaftaran siswa baru atau PSB. Beberapa waktu lalu, orang tua siswa pun dibuat meradang mengenai biaya yang harus ditanggung dalam menyekolahkan anaknya. Nah, memang harus diakui jika pemerintah tak lepas tangan membiayai pendidikan. Untuk bidang pendidikan, khususnya siswa SD hingga SMP, pemerintah telah mengulirkan program bantuan operasional sekolah atau yang biasa disebut BOS. Untuk BOS sendiri ialah tetap terbatas, apalagi jika bicara dana BOS khusus buku yang masih minim untuk membeli satu buku pelajaran yang berkualitas. Nah, dengan masih terbatasnya dana BOS itu mungkin ada yang berdalih jika pemerintah sekedar membantu dan meringankan beban masyarakat miskin. Jika benar demikian, maka pemerintah bisa dikatakan tidak peka atau bukti konkret sendiri ialah angka dropout anak di usia sekolah atau anak yang meninggalkan sekolah, yaitu diantaranya berusia 7 hingga 12 tahun. Itu terjadi pada tahun 2005 lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi anggaran pendidikan. Yang pertama yaitu perencanaan. Fungsi ini bisa membantu unit kerja mengetahui arah kebijakan yang akan dilaksanakan ke depannya sesuai dengan ketersediaan anggaran. Yang kedua yaitu pengendalian. Fungsi dapat menghindari pengeluaran yang berlebihan serta dapat menghindari penggunaan anggaran yang tidak proporsional, yakni tidak tepat guna, tidak efisien dan tidak efektif sebagaimana mestinya, dan dapat merugikan proses layanan pendidikan. Yang ketiga yaitu alat koordinasi dan komunikasi. Dokumen anggaran yang komprehensif bisa mendeteksi dan mengkoordinir tugas apa saja yang harus dijalankan oleh unit kerja atau bagian-bagian lainnya. Yang keempat yaitu alat penilaian kerja. Bisa dijadikan barometer setiap unit apakah sudah bekerja sesuai target dan sasaran kerja atau tidak. Hal ini disebabkan dalam penyusunan rencana kerja telah disesuaikan dengan anggaran yang dibutuhkan, sehingga efektif atau tidaknya pelaksanaan program terlihat dari penyerapan atau belanja anggaran atau pemanfaatan anggaran dalam menuntaskan kegiatan. Yang kelima yaitu alat efisien atau motivasi. Anggaran pendidikan dapat menentang hal-hal yang realistis untuk dikerjakan secara efisien. Suatu anggaran hendaknya tidak terlalu tinggi sehingga sulit untuk dibiayai atau dibelanjakan. Akan tetapi juga jangan terlalu rendah sehingga sulit dilaksanakan. Yang keenam yaitu alat otorisasi. Dengan fungsi anggaran pendidikan yang disebutkan di atas, maka pengelola pendidikan bisa mengestimasi anggaran yang dibutuhkan secara ideal, sehingga mudah untuk membelanjakan dan mempertanggungjawabkan. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk desain anggaran. Yang pertama yaitu anggaran butir per butir, merupakan bentuk anggaran pendidikan yang paling simpel dan banyak digunakan para perencana anggaran pendidikan. Dalam bentuk ini, setiap pengeluaran dikelompokkan berdasarkan kategori-kategori, misalnya gaji, upah, honor, menjadi satu kategori, satu nomor, atau satu butir. Yang kedua yaitu anggaran program merupakan bentuk anggaran yang dirancang untuk mengidentifikasi biaya setiap program layanan pendidikan. Yang ketiga yaitu anggaran berdasarkan hasil, merupakan bentuk anggaran yang dirancang sesuai dengan namanya. Bentuk anggaran ini menekankan hasil kerja, layanan, atau fisik yang dibuat dan bukan pada keterperincian dari suatu alokasi anggaran.